akan berbicara tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Nah, di sini siapa yang tahu 1000 hari pertama itu dimulai sejak kapan? Nah, jadi 1000 hari pertama pentingnya dalam kehidupan itu dimulai pada saat masa kehamilan sampai usia 2 tahun ya Bu. Bukan setelah melahirkan itu bukan dari setelah melahirkan, tetapi dari masa kehamilan. Bahwa anak yang tinggi, sehat dan cerdas itu harus dimulai sejak dalam kandungan. Jadi pada saat ibu hamil atau mengandung, nah nutrisi-nutrisi makanannya harus diperhatikan. Misalkan jangan makan sembarangan ya, makannya kayak makan seblak kayak gitu. Nah itu kan makanan-makanan yang kurang baik. Nah terus mengapa sih 1000 hari pertama itu sangat penting? Ada yang bisa menjawab mungkin? Nah jadi 1000 hari pertama itu sangat penting ya, karena perkembangan masa otak 70-80% itu terjadi di 1000 hari pertama kehidupan. Nah, itu sebabnya masa kritis pertumbuhan dan perkembangan anak itu sangat ditentukan pada masa 1000 hari ini. Ya. Jika pertumbuhan dan perkembangan bayi tidak optimal pada 1000 hari, maka banyak masalah yang akan terjadi dimulai dari pertama kehidupannya, masalah pada usia remaja atau sampai usia dewasa. Nah, sebaliknya kalau 1000 hari pertama ini berhasil, nah anak itu dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul pada masa depan yang akan mendatang. Oleh karena itu, masa 1000 hari pertama kehidupan sangatlah penting dan tidak boleh terlewatkan. Ada juga bahaya malnutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan. Nah, ini juga Bu, kekurangan nutrisi dapat menimbulkan berbagai masalah pada anak. Seperti apa contohnya? Mudah sakit ya, daya tahan tubuhnya rendah, perkembangan otaknya tidak optimal, terus perawakannya pendek atau stunting ya, berat badannya, anemia, kecerdasannya yang kurang, serta kapasitas kerjanya yang kurang akibat ototnya kurang saat dewasa. Apa sih faktor penyebabnya? Nah, faktor penyebab malnutrisi ini yaitu praktik pemberian makanan pada bayi yang salah, terus kemiskinan, akses kesehatan yang sulit, terus kurangnya sumber air bersih serta higienitas yang buruk. Nah, jadi penyebab selain dari makanan yang ibu konsumsi atau yang diberikan kepada anak, lingkungan juga sangat mempengaruhi. Lingkungannya mungkin kumuh, kurang bersih, lingkungan di rumahnya tidak dijaga kebersihannya, kesehatannya, gitu, makanannya. Nah, sebaliknya pemberian nutrisi yang berlebihan juga dapat menyebabkan terjadinya obesitas. Nah, kebanyakan makan juga sama ya. Si anak itu makannya banyak, mungkin karena ibunya itu ingin anaknya gemuk gitu. Tapi salah juga ketika orang tua memberikan anaknya yang over atau berlebihan sehingga menyebabkan obesitas ya. Obesitas pada anak itu memberikan efek negatif terhadap kesehatannya baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, selain itu juga ada resiko penyakit metabolik, yaitu meliputi tekanan darah tinggi, kadar lemak, terus apalagi penyakit kencing manis atau diabetes ya, pokoknya banyak. Nah, tak hanya itu, berbagai komplikasi kesehatan lain juga dapat muncul pada anak dengan obesitas seperti resiko asma, sumbatan jalan pada saat tidur, masalah tulang, dan masih banyak lagi. Terus bagaimana sih cara mengoptimalkan 1000 hari kehidupan itu? Nah, kondisi ini harus didukung dengan menjaga pemenuhan nutrisi
nutrisi seimbang selama kehamilan. Nah, diperhatikan porsi makan ibu hamilnya, makan sayur dan buah yang cukup, makan yang tidak berlebihan juga, minum tablet penambah darah. Jika ada keluhan yang jika ada keluhan yang tidak biasanya dialami oleh ibu hamil, segera periksakan ke puskesmas atau ke bidan terdekat gitu ya Bu ya. Nah, selain itu juga adanya ASI eksklusif ya. ASI eksklusif itu ASI yang diberikan sampai 6 bulan tanpa makanan, hanya ASI saja. Tidak air putih, tidak pisang, bukan pepaya dan lainnya, melainkan hanya ASI eksklusif, hanya ASI ibunya saja. Nah, setelah itu untuk mengoptimalkan 1000 hari pertama juga perlu ditambahnya MPASI atau makanan pendamping ASI. Nah, setelah usia 6 bulan, nah menginjak usia ke-7 bulan itu harus didampingi makanan ASI-nya ya. Tapi dengan porsi yang kecil dulu, dan makanannya juga harus kalau bisa di blender dulu, setelah di blender disaring karena ususnya kan belum siap untuk mencerna gitu ya. Nah, selain nutrisi, aspek penting lainnya yang sangat dibutuhkan agar anak tumbuh sehat ya dan berjalan lancar adalah pemberian nutrisi, imunisasi. Nah, ini menstimulasi imunisasi juga ya. Biasanya kan di kita ada namanya posyandu, sebulan sekali bawa, ditimbang berat badannya berapa, terus untuk suntik ya, BCG, campak dan lainnya itu kan semuanya diberikan di posyandu itu secara gratis. Nah, terus kasih sayang, nah ini yang sangat penting, kasih sayang ibu, apalagi ketika ibu yang menyusui eksklusif itu sering sekali kan kontak fisik dengan anaknya. Jadi pada saat menyusui hatinya harus tenang, pikirannya tidak kemana-mana. Jadi si anak juga pada saat menyusui itu enak, adem gitu ya Bu ya, enggak gerusu-gerusu habis nyusui ini gitu si ibunya yang enggak sabaran atau apa gitu kan. Nah, dan terjaganya higienitas ya, jadi kebersihannya juga. Nah, pada saat ibu akan memberikan ASI atau misalkan menyiapkan makanan, menyediakan makanan untuk anak dan keluarga, itu harus dijaga kebersihannya ya. Nah, mengingat pentingnya 1000 hari pertama dalam kehidupan anak, orang tua perlu mempersiapkan hal ini dengan baik dan saksama, karena 1000 hari pertama inilah yang akan mempengaruhi kesehatan anak di kemudian hari. Nah, baik ibu-ibu, ada yang